Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 26. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu, tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama
Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendekati Sang Terang. Ada banyak pengalaman yang hendak mengatakan kepada kita bahwa terkadang kita suka tinggal berlama-lama dalam kegelapan hidup kita. Mungkin tinggal dalam kegelapan itu membuat kita nyaman dan tidak diketahui orang. Akan tetapi, kita harus sadar bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita pun tidak akan terus-menerus menyembunyikan sisi gelap hidup kita, karena yakinlah suatu hari nanti kegelapan kita itu pasti akan terlihat jelas di mata orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudariku terkasih, Allah begitu mencintai manusia dan menghendaki kita semua selamat di jalannya. Oleh karena cintanya dan demi keselamatan umat manusia, Dia datang untuk membawa kita menuju kepada terang, agar kita tidak terus-menerus tinggal dalam kegelapan dan tidak dapat melihat jalannya. Akibatnya, kita pun tidak mampu berjalan menuju kepada keselamatan itu sendiri. Keselamatan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diperoleh tanpa adanya usaha dari diri kita sendiri untuk datang kepada Sang Terang dan membawa terang itu dalam hidup kita, agar menjadi suluh bagi setiap langkah hidup kita. Dengan demikian, pertobatan menjadi sesuatu yang penting untuk diusahakan terus-menerus. Pertobatan yang tulus selalu menuntut dari kita adanya perubahan. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Begitulah bunyi suatu peribahasa. Kita mungkin bukanlah manusia yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk menjadi orang baik. Perubahan itu akan mungkin terjadi ketika kita selalu berusaha untuk bangkit, ketika kita jatuh, dan tetap setia pada jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat jalan kita menjadi penuh makna dan arti. Hidup yang penuh makna dan arti adalah hidup yang digerakkan oleh Tuhan sendiri, yang membuat kita dapat menjadi sumber kebahagiaan dan sukacita bagi banyak orang dengan sikap dan perbuatan kita. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pembawa terang bagi banyak orang. Semoga demikian. Amin.